Halo teman-teman semua, semoga kabar teman-teman baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya bakal membahas tentang bagaimana cara menentukan indeks Miller menggunakan powder X. Nah, di sini kita udah punya data dari XRD ya teman-teman, di mana data ini akan diolah gitu dan akan ditentukan indeks Millernya. Akan tetapi untuk indeks Miller sendiri kita perlu melakukan beberapa tahap terlebih dahulu sebelum kita menganalisis indeks Miller atau nilai HKL dari data ini. Nah, sebelumnya data ini itu harus diolah dulu di Microsoft Excel. Ya, kita buka Microsoft Excel, lalu kita cari data yang akan dianalisa. Nah, kita masukkan dan kita analisa data-data ini. Pertama-tama kita hapus dulu, lalu kita naikkan data ini ke atas dan sisakan dua baris gitu ya teman-teman, dua kolom untuk analisa nanti terakhir. Nah, di sini juga masih ada data yang tidak akan masuk. Oke, nah di sini kita kasih nama dari senyawa kita ya, bahwa senyawanya adalah namanya fluorapatid. Nah, untuk di sini sebelum kita melakukan penjumlahan seluruh data, kita akan memisahkan data ini terlebih dahulu gitu dengan cara text to column. Sini kita fixkan, lalu sininya delimit ya teman-teman. Nah, kita pencet next, lalu kita pencet finish. Nah, datanya sudah terpisah karena mungkin setiap pengaturan dari beberapa komputer itu berbeda. Jadi di sini ada gangguan ya teman-teman. Ketika kita jumlahkan, terkadang itu tidak teranalisa. Jadi kita coba dulu analisa jumlah dari datanya. Nah, jumlahnya akan 86 ya teman-teman, tidak sesuai dengan data yang sampai 8500. Maka dari itu kita akan ubah titik ini menjadi koma ya, dengan cara pencet Ctrl F, lalu cari titik dan replace semuanya dengan koma. Nah, setelah itu kita pencet close dan di sini otomatis akan terganti bahwa data ini ada sejumlah 8501 ya. Nah, setelah itu kita save saja data ini. Kita save dalam bentuk dat ya teman-teman. Data indeks Miller. Sebelum kita lanjut, kita buka dulu datanya. Nah, karena mungkin kalau kita datanya menggunakan koma, indeks Millernya tidak akan terbaca ya teman-teman. Karena ketika kita mulai download dari awal juga itu tandanya sudah titik, jadi kita bakal cari lagi dan kita bakal replace lagi koma ini dengan titik. Kita jadikan replace all dan semuanya sudah terganti ya teman-teman. Lalu kita save saja. Ini kita replace, lalu kita replace ya teman-teman. Sebentar, datanya masih terpakai di sini. Kita close dulu Excelnya, lalu kita save. Oke. Nah, setelah ini kita langsung buka aplikasi powder X ya. Nah, setelah kita buka data powder X ini, kita cari file, lalu kita import data. Sini kita karena ingin menganalisa data XRD, kita gunakan ini XY, lalu kita cari datanya di sini dan ini ubah kepada all file agar kita dapat menemukan data indeks Miller yang tadi sudah diedit ya. Kita open saja dan kita bisa mendapatkan di praktogramnya teman-teman. Karena datanya mungkin ini masih kasar, kita bakal lakukan smoothing. Nah, smoothing ini kita bisa edit sesuai yang kita mau. Kita ganti select pointnya jadi 19,
Lalu untuk noise levelnya misal kita ganti jadi 120. Nah, itu untuk garis yang biru itu adalah hasil dari smoothing nantinya. Nah, kita coba lagi. Oke, nah kalau misalkan masih belum smooth bagi teman-teman semua, boleh teman-teman running lagi, coba smooth lagi datanya. Nah, setelah itu kita pencet OK. Nah, mungkin cukup ya. Kalau kita lihat ini cukup untuk datanya. Nah, setelah itu karena kalau kita lihat lagi data ini masih mengambang dan tidak pas di sumbu X, kita lakukan subtract backgroundnya. Nah, setelah itu di sini pick up point sama repeating time-nya tetap segitu, kita pencet show. Nah, lalu kita pencet OK. Jadi datanya akan lurus dan berada tepat di sumbu X. Setelah itu baru kita akan menentukan peak ya, atau puncak-puncak yang akan dianalisis indeks Miller-nya atau nilai HKL-nya. Nah, di sini kita bisa edit select point-nya. Nah, kalau misalkan kita show karena intensity limitnya 1%, jadi masih banyak puncak-puncak yang teranalisis. Jadi kita bisa kurangi ini dikembalikan lagi kepada teman-teman ya yang ingin menganalisa berapa puncak. Nah, mungkin di sini juga kita bisa mengurangi select point-nya ataupun dilebih besarkan. Di sini saya pengen menggunakan 23. Lalu di sini intensity limitnya pengen menggunakan 11,5 ya. Coba 11,5. Mungkin masih banyak. Kita bakal menganalisa sedikit puncak saja ya, teman-teman. Puncak-puncak yang terlihat. Nah, di sini kita ganti lagi ke 15. Kalau di sininya kita ubah lagi, semakin besar gitu ya, maka semakin sedikit juga puncak-puncak yang teranalisa. Oke, mungkin cukup ya. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 puncak yang akan teranalisa datanya. Kita pencet OK aja di sini. Nah, untuk ini data-data di sini seperti radiation, wavelength sama ininya tidak perlu diubah. Kita langsung klik OK, nanti akan muncul data dari peaknya ya teman-teman. Nah, di sini kita simpan dulu datanya. Datanya 6 peak. Nah, di sini benar ya teman, sesuai dengan apa yang dianalisa, ada 6 puncak yang teranalisa dan akan dianalisa. Nah, setelah itu ini sudah di save ya teman-teman. Kita lanjut untuk indexing di HKL. Nah, di sini kan ada beberapa data yang sebelumnya kita dapatkan gitu ya di tutorial sebelumnya. Jadi kita bisa analisis data tersebut ya di sini. Oke. Nah, bentar ya. Kita bisa analisis dari mulai nama sampel ya teman-teman. Kristal sistemnya tetap heksagonal, lattice type-nya P. Lalu untuk namanya ini ya, kita ganti ke fluoroapatit. Kita ganti ke fluoroapatit ya. Lalu untuk parameter selnya di sini A-nya sudah ditentukan ya. Ini ada unit selnya sebesar sekian. Kita copy saja ke sini. Lalu C-nya juga kita copy. Stop 2 tetanya tetap 90 dan mungkin sudah ya. Sini buat data errornya tetap ya, tidak ada data lagi yang perlu dianalisis.
Untuk wavelength-nya sekian, kita ganti ya teman-teman. Nah, kita calculate dulu. Nah, ini data dari HKL yang didapatkan. Senyawa fluoroapatit ya. Cek lagi teman-teman, takutnya ada beberapa data yang belum teranalisa. Tidak ada ya teman-teman, semuanya sudah dianalisa dan ini hasil yang didapatkan. Di sini kita bisa lihat ada dua yang teranalisa besaran HKL-nya teman-teman, dan yang bintang ini itu tidak teranalisa. Mungkin ada beberapa hal yang membuat tersebut error karena tidak teranalisa ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua, semoga bermanfaat tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.